warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mengenal tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia, terlebih dahulu kita berdiri dulu, kita refresh. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama supaya menghilangkan kantuk kita. Jadi kita nyanyinya seperti ini. Pekuk CGP, di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. CGP, yes, yes, yes. Nah, kita mulai ya. Lagi, 1, 2, 3. Di hatiku ada cinta, di mulutku Ada doa, di tanganku ada karya. CGP, yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk ya. Ini ya. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Siapa yang tahu 5 kebutuhan dasar pada manusia? Ada yang bisa sebutkan? Betul. Iya, berikan semangat dulu. Iya. Katanya sandang, pangan, papan, perimer ya, kebutuhan pokok. Betul. Itu merupakan kebutuhan pokok pada manusia. Terlebih dahulu kita lihat dulu ini kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama, menurut teori ini dia. Sebelum kita masuk di kebutuhan dasar, ada pertanyaan komando Bapak Ibu. Ibu Ampar adalah guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Dodi. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan menyebutkan bahwa Dodi itu seringkali meminta bekal makan siang. Jadi ini Dodi ini selalu semacam pemalak ya adik-adik kelasnya atau temannya, teman sejawatnya lah. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut apa kira-kira? Kira-kira menurut Anda dari kelompok yang pertama, apa kira-kira yang dilakukan ketika murid itu, seorang murid selalu memalak siswanya atau temannya? Iya. Apabila saya mendapati seorang murid yang memalak temannya, maka saya akan menasihati untuk mencari tahu apa sebabnya sehingga anak itu memalak temannya. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk jawaban yang luar biasa. Memberikan nasihat, ya, supaya perbuatan ini tidak diulangi lagi. Ya. Lanjut. Ini tadi ya, 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ini menurut Dr. William Glasser. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Ya, jadi penguasaan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Ya. Kemudian yang keempat adalah bertahan hidup, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi itu yang merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Tentu Bapak Ibu, ada yang tidak mau senang. Pasti semua mau senang. Ya. Ada yang tidak mau bebas. Pasti mau semua bebas ya. Kemudian ada yang tidak mau bertahan hidup. Artinya membiarkan saja hidupnya berlarut-larut seperti itu. Tentu tidak. Tentu Bapak Ibu perlu mempertahankan hidup. Caranya adalah mencari nafkah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menurut Dr. William ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi dikatakan di sini bahwa kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya Bapak Ibu butuh kesehatan. Tentu Bapak Ibu menyiapkan anak-anaknya BPJS. Ini untuk mengantisipasi ketika Bapak Ibu anak-anaknya terjadi semacam penyakit yang diserang. Tentu dengan BPJS itu akan lebih murah. Kemudian yang kedua adalah rumah tempat kita tinggal. Kalau kita punya rumah, tidak punya rumah, kita akan tinggal di mana? Jadi perlu betul yang disampaikan tadi bahwa itu adalah kebutuhan pokok papan ya, termasuk di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan. Nah, ini merupakan kebutuhan primer. Disampaikan tadi oleh siapa?
ekonomi. Ya, ini kebutuhan pokok. Bagian dari proses berproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ketika kebutuhan ini terpenuhi, rasa aman akan kita merasa lebih aman ketika kebutuhan bertahan hidup ini terpenuhi. Kemudian selanjutnya, apalagi ini dia kasih sayang. Ya, ini yang diperlukan oleh ibu-ibu ini. Ya, kalau tanpa perhatian, tanpa kasih sayang oleh bapak-bapaknya, ibu-ibu akan jengkel, sebel, pasti toh begitu. Nah, iya, kasih sayang dibutuhkan. Tidak cukup dengan materi saja. Uang saja yang diberikan, ya ambil ini 100.000, ambil ini 200.000, tapi tidak ada kasih sayang, cuma dong kita hidup. Ya, tentunya seperti itu ya. Jadi ibu-ibu butuh kasih sayang. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hidup dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dari seorang anak, dari seorang ibu, dari seorang suami utamanya. Ya, apabila tidak ada perhatiannya, kasih sayangnya, pergi pagi, pulang pagi, biasanya ibu-ibunya jadi sebel melihat bapak-bapaknya. Jadi itu bapak-bapaknya perlu memberikan perhatian yang khusus yang lebih kepada ibu. Ya seperti itu ya, pasti begitu. Bagi yang sudah punya pasangan, bagi yang belum punya pasangan, saya doakan supaya dapat pasangan. Iya, iya. Kalau pacarnya bisa berikan perhatian yang lebih ya. Kalau misalnya yang lagi jomblo seperti seseorang ya. Kemudian kita lanjut ya. Iya. Yang kebutuhan selanjutnya adalah pengurusan. Ini kemampuannya bersifat lebih intens. Jadi seseorang yang memiliki kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Contoh pada hari ini ketika pemberi materi tidak berkompeten di bidang ini, tentu kita akan merasa bosan. Ya, apa yang disampaikan itu aja. Kalau ini menjadi. Kemudian dia harus terampil, diakui atas prestasinya. Tentu Bapak Ibu masing-masing punya prestasi. Ya, insya Allah saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lulus untuk menjadi guru pegang, ya. Lulus menjadi pegawai negeri sipil, ya, supaya bisa berbakti dengan maksimal. Tentu didukung oleh kalau Bapak Ibu sudah jadi pegawai negeri, didukung oleh materi, ya, sudah tidak menunggu-nunggu lagi. Ya, tidak ada lagi itu bilang saya sedikit gajiku, ya. Kalau sudah pegawai negeri, artinya Bapak Ibu sudah mengabdikan dirinya untuk negara ini. Sekarang pun Bapak Ibu selaku tenaga honorer, saya juga pernah mengalami hal itu. Saya digaji pertama itu 200.000 per 3 bulan, ya. Tapi saya bekerja ikhlas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa melakukan hal yang sama. Meskipun sedikit, jangan lihat dari nilainya, tapi lihatlah dari keikhlasannya. Insya Allah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas semua itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke keempat. Ini penting ini, kebebasan. Apalah artinya kita banyak uang kalau kebebasan kita terbatasi? Kita dikurung di dalam rumah, tidak bisa berekspresi, bagaikan burung di dalam sangkar. Itu burung di dalam sangkar, meskipun banyak makanannya perasaannya tersesak. Kenapa? Karena dia dikurung. Bapak Ibu kalau dikurung di dalam rumah, tidak ada depresi. Jadi suami harus mengerti juga pasangannya. Sekali-kali Bapak Ibu depresi seperti petaki itu selalu bawa istrinya gara-gara. Akhirnya merasa ada kebebasan. Kemudian kita juga ingin kalau keluar dalam bekerja, kita bekerja, kemudian selalu di chat, di WA, di telepon, seperti kita terkurung, seperti kalau terpenjara, tidak ada kebebasan. Sekali-kali berikanlah kepercayaan kepada suaminya, berikanlah kepercayaan kepada pasangannya, supaya kita bisa lebih bebas berekspresi sepanjang di jalur yang positif, bukan yang belok. Tidak boleh juga orang lurus sekali, Bu. Kalau orang lurus sekali, cepat matinya. Begitu juga kalau orang bengkok sekali, cepat matinya. Seperti bambu itu kalau lurus sekali cepat mati. Di air, tanpa bawahnya, maka jarang punah mati. Tapi kalau antara bengkok dan lurus, insya Allah tidak cepat mati itu. Mau kita bengkok, tidak kita bawa lurus, kita jamin kasih hidup dulu itu. Begitu pun dengan kebebasan, Anda harus mendapatkan kebebasan. Karena kebebasan itu
harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, bayangkan kalau kita lahir di zaman bukan kemerdekaan saat ini, di zaman penjajah sedikit-sedikit ada bom, sedikit-sedikit ada bom. Sekarang ini kita sudah enak, sudah serba digital. Di era 4.0 luar biasa, serba digital. Jadi bapak ibu ini sudah bisa melihat di kaki, diberikan resep bahwa ini yang harus dilihat, ini yang harus dijauhi. Nah, ini ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi seperti saat ini kita pemerintah kabupaten kita otonomi daerah. Ya, jadi itu SMA, SMK itu wewenangnya provinsi. Kalau kita SMP, SD itu wewenangnya daerah. Jadi meskipun kita di Denpasar tidak jauh, cuma sampai di perbatasan Denpasar. Kalau di provinsi itu ada di Tato, bisa saja di Jeneponto, bisa saja di Goa. Ini ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Jadi ini memang itu anak-anak senang bergoyang-goyang. Ya. Jangankan anak-anak, kita saja senang bergembira. Iya toh? Bapak Ibu senang bernyanyi toh? Anak-anak juga seperti itu. Jangankan anak-anak, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Wah, ini yang paling penting. Ya, percuma banyak uang, banyak rezeki kalau kesenangan dibatasi. Ya. Jadi kita harus senang-senang, happy. Ya. Jadi kalau selalu marah-marah, itu urat saraf akan terputus. Jadi satu kali marah itu 10 urat saraf terputus. Jadi Bapak Ibu harus senyum supaya tersambung itu urat saraf. Jadi kalau marah-marah jangan tembus di hati, cukup di mulut saja. Ya, begitu ya. Kalau marah ditembus di hati, putus urat saraf tak 10. Marah lagi, putus lagi urat saraf tak 10. Bayangkan kalau 10 gimana? 10 kali 10 jadi 100 putus urat saraf. Tapi kalau selalu kita senyum itu akan tersambung. Makanya kalau orang yang selalu senyum itu mukanya awet muda. Pasti muda. Patah itu, apalagi kalau kita sering mandi malam. Mandi malam menurut teori matang itu akan mengakibatkan orang cepat tua. Banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak tersenyum. Ini kesenangan, ini dibutuhkan. Dimanapun kita hidup, pasti kita butuh kesenangan. Pasti itu. Manusia normal pasti butuh kesenangan. Oleh itu, pintar-pintarlah memberikan kesenangan kepada suaminya, kepada pasangannya. Dibanding belum punya calon, belum punya suami atau istri. Pintar-pintarlah membuat hati senang. Contoh suami, istri itu kalau pintar-pintar menjalankan suami, cepat sekali uang keluar dompet itu. Saya kalau lagi senang-senang istri, cepat uang merah keluar. Tapi kalau bikin sebel, itu sangat susah untuk keluar. Begitu pun anak-anak itu murid-murid kalau gurunya ceria, dia berikan kesenangan kepada murid-muridnya, insya Allah dia disukai. Tapi coba marah-marah ya, pasti anak-anak akan ini benci itu. Tapi kalau selalu kita senyum, begitu, yang bagus itu, otomatis anak-anak akan senang. Dan pasti kalau di hari buruk, Bapak Ibu akan memberikan hati. Pasti lihat gitu, karena kita selalu menjadi guru yang menyenangkan bagi mereka. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Tentu mereka butuh kesenangan. Jadi kalau gurunya ceria, anak-anaknya pasti akan senang. Ya, tapi kalau gurunya marah-marah, pasti anak-anaknya akan tidak senang. Nah, sebuah orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Ini yang berbahaya kalau kita mendapatkan kesenangan dengan cara negatif. Misalkan kita masuk dan bermimpi adalah kita mendapatkan kesenangan secara positif. Kesenangan yang secara negatif itu contoh melakukan hal yang tidak seperti obat-obatan terlarang.
itu dampaknya negatif bagi tubuh, bagi anak-anak. Kesenangan positif itu contoh diajak depresi, bertamasya, kita ke pantai, kita ke gunung, kita ke tempat makan jauh lebih baik daripada hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dan mencoba mengatur orang lain. Ini yang susah. Ya, kalau kita diatur-atur. Ya. Jangan sampai kita diatur-atur oleh orang lain. Bisa mengatur, tapi pengaturan yang positif. Jangan seperti pengaturan-pengaturan yang negatif seperti yang dikatakan. Nah, sekarang kita punya tugas kelompok. Petunjuknya adalah ini saya akan bagikan amplop. Ini ada amplop 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang Bapak Ibu di situ ada pernyataan. Bapak Ibu bisa memasangkan pernyataan yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi dipasangkan dulu. Iya. Ini kertasnya ya. Kita bagikan. Di situ ada 4 kolom yang sudah terbagi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mencocokkan pernyataan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang mana yang masuk kelompok kasih sayang, kemudian mana yang masuk kelompok penguasaan, mana yang masuk kelompok kesenangan, dan mana yang masuk kelompok kebebasan. Nah, ditempel ya, ditempel. Ya, oke. Kita mulai bekerja. Kita berikan waktu. Iya, oke. Iya. Kelompok 1 sudah mulai bergerak. Iya, kelompok 2 juga sudah mulai melirik. Kelompok 3, sudah bekerja. Kelompok 4, iya, kita ditempel-tempel saja. Iya, luar biasa. Tinggal ditempel. Ini sudah ada 7 yang tertempel. Ya, mana penguasaan di situ? Mana kasih sayang tinggal ditempel-tempel. Ya, di situ ada kelompokan pernyataan. Iya. Sudah mulai. Sudah hampir selesai. Tinggal ditempel. Iya. Iya. Oke. Iya, luar biasa kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bisa sambil minum-minum Bapak Ibu ya. Sambil minum-minum, makan-makan, refresh saja, santai saja. Oke. Hanya untuk diperiksa. Ya, kita tukar ya. Ini kelompok 1 bisa bertukar dengan kelompok 2. Kelompok 3 bisa bertukar dengan kelompok 4. Iya. Oke, mantap ini. Iya. Kita dengar kelompok 1 ya. Pasti benar semua. Iya. Kelompok 1 bagaimana? Benar semua? Wah, benar semua. Berikan aplaus dan meriah untuk kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Oh, salah 2. Berikan aplaus juga dengan meriah. Kelompok 3 bagaimana? Benar semua. Berikan aplaus dulu dong untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Benar semua. Luar biasa. Iya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Selanjutnya kita tukar kembali. Iya, ditukar kembali ya. Kita kembali. Oh, luar biasa. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Iya. Kemudian Bapak Ibu bisa menempelkan pekerjaannya di sini mungkin. 1, di situ 1, situ 1, situ 1. Ya, silakan ditempel. Ya. Tempel ya. Oh iya, dulu ya.
Ya ini ya jawabannya. Ya ini bocoran atau jawabannya. Nah, coba dibaca dulu ya. Ternyata benar semua ya. Dari kelompok kebebasan, satu, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Itu kesenangan, kebebasan. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Jadi ibu guru mau cerita. Kemudian kesenangan, menyetir mobil itu seru. Nah, kemudian yang kedua, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat game baru. Jadi seperti di SD5 ini game baru. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Ketiga, dan merasa terima kasih. Ya biar dia kenal sama aku dan aku ini nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dan terakhir dalam kekuasaan, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dan yang terakhir adalah aku merasa bangga dan keren. Nah, sekarang Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu dari kalian. Silakan tempelkan jawabannya di dinding yang sudah terpasang. Ya. Iya. Oke. Iya. Terakhir adalah dua dunia berkualitas. Iya. Benar semua, luar biasa, ditempel. Ya, keren ini hasil kerjanya di kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini. Kata ini luar biasa. Baik lo bergaya. Kemudian kebebasan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Iya. Dan kesenangan ya. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Dapat 100 semua. Ya, kasih dia hadiah. Ada sudah dibagi korban? Iya. Ada hadiahnya ya. Ini siapa? Hadiahnya ini. Ini juga Ibu Nopi dapat hadiah. Iya. Di lemari ke lemari. Di sini boleh Bu Nopi. Di sini, jawabannya ini. Sini saja, boleh. Di sini. Bu Nopi di sini. Sini. Ya, di sini, boleh di sini. Ya, di sini ya. Menyusahkan diri saja. Ibu Nopi. Ibu Nopi masih single atau sudah punya suami? Nah, Pani digoda mamamu. Pani digoda mamamu, Pani. Pani digoda mamamu, Pani. Iya, oke. Ya, Bu Nopi bagus, aplaus. Dapat hadiah ya, semua dapat gombel tadi ya. Iya, oke. Kalau saya lihat Ibu Nopi, saya kan Bu Ramsi, teman saya di grup penggerak. Iya, mungkin kenal Bu Ramsi. Iya. Oke, bisa kembali ke tempatnya masing-masing, Bapak Ibu. Iya. Oke, mantap Besti. Wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu, ternyata tidak ada bapak-bapak. Hari ini mohon izin kami dari CGP Angkatan 6 akan memberikan sedikit ilmu atau pengetahuan apa yang kami dapatkan di CGP Pendidikan Guru Penggerak ini. Kami akan aplikasikan kepada ibu guru SD 5 Pintu. Baiklah, hari ini saya akan membawakan materi yaitu teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi sebelumnya itu mungkin kita harus tahu apa itu disiplin positif. Disiplin positif sebetulnya apa yang kita lakukan membawa kebaikan itu adalah disiplin positif sebetulnya. Jadi bukan bahwa kita harus datang jam sekian,
tidak pulang jam sekian itu akan dikatakan disiplin positif. Saya kira dengan disiplin positif apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan, itu adalah disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita akan melihat bagaimana teori motivasi penghargaan diri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita sudah berperilaku positif atau negatif? Jawabannya itu ada pada diri kita sendiri. Mengapa kita ataupun ada dorongan yang lain? Contohnya biasa kita lakukan sesuatu, bilang, masuk ke kepala sekolahku, jadi saya harus hadir di situ. Contohnya seperti hari ini. Jangan karena Bapak Ibu disuruh sama kepala sekolah, disuruh sama teman-teman, ibu-ibu hadir di sini, niatkan bahwa hari ini kita akan menuntut ilmu walaupun sedikit. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Gossen dalam bukunya Restructuring Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang seperti ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak. Seperti siswa-siswa kita, biasanya kalau kita membuat peraturan kelas harus datang jam 7.15. Kalau tidak datang jam 7.15 disuruh pungut sampah. Nah, motivasi inilah yang terjadi. Dia menghindari ketidaknyamanannya atau dia menghindari hukuman, sehingga dia datang sebelum 7.15. Selanjutnya, motivasi selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yang untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi motivasi ini juga motivasi eksternal. Jadi biasanya itu di dalam kelas, siapa bisa jawab nomor 1? Saya akan kasih gula-gula. Nah, inilah motivasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kapan Bapak Ibu tidak akan memberikan penghargaan kepada siswanya, maka siswa itu tidak akan melakukannya lagi. Karena dia beranggapan bahwa tidak ada penghargaan lagi itu kalau menjawab. Nah, itu adalah motivasi yang kedua. Selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah aku apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah motivasi. Jadi walaupun tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, tidak ada ancaman atau peraturan, tidak ada hukuman, maka dia siap melakukan apa saja sesuai dengan yang dia inginnya atau yang dia hargai. Baiklah, kita akan membahas tentang hukuman atau konsekuensi. Baiklah ibu-ibu, kita akan membagikan amplop yang berisikan beberapa pernyataan yang akan
akan Bapak Ibu tempelkan pada kertas pleno dengan mengelompokkan pernyataan tersebut dengan benar pada kolom hukuman atau konsekuensi. Yang ketahui atau Bapak Ibu ketahui bahwa hukuman itu biasanya dilakukan langsung dikasih saja, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan bersama siswa atau murid bahwa kalau kamu melakukan seperti ini konsekuensinya seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu ditempelkan yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Waktunya 10. Ya, di lemnya lem di ujungnya saja dulu karena kita periksa nanti yang mana benar, yang mana salah. Kalau salah bisa dipindahkan nanti. Oke, sudah dibuka? Sudah bertutukan mungkin? Ya. Saya buka jawabannya ya. Saya buka jawabannya. 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Ada yang biasa kita lakukan di kelas? Semoga saja tidak ada. Karena itu adalah hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari hadir di sekolah. Nah, itu hukuman juga. Kalau ada siswa tak terlambat, disuruh dikelilingi lapangan 2 kali putaran. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, karena tidak menggunakan masker, silakan push up. Ya, diperiksa saja dulu ya pekerjaannya temannya. Ya, checklist. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, dihukum lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, biasanya yang sepatu hitam dihukum. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pada saat tidak menjawab pertanyaan, nah biasanya disuruh angkat kakinya. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, karena dipatahkan pensilnya, disuruh bersihkan WC. Itu dianggap hukuman. Bagaimana? Aman hukuman? Ya, kita lanjut ke konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau ada siswa coret-coret meja, suruh saja bersihkan. Tidak usah dihukum. Itu bukan hukuman, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jangan lagi suruh
berlari di lapangan. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini konsekuensi cuma 3 dan dilihat berapa salahnya. Ya, dilihat dulu kelompok penghargaan berapa salah? 2 salah. Kelompok konsekuensi benar semua. Kelompok hukuman berapa salah? 1. Kelompok motivasi salah semua. Berapa salah? Berarti 2 ya? 3 salah karena konsekuensi itu 3 saja. Iya, aplaus dulu buat kita semua. Ya, itulah kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, jadi kita sudah tahu yang mana hukuman sebenarnya, yang mana konsekuensi, yang mana seharusnya kita tidak lakukan di kelas lagi setelah kita mengetahui mana hukuman, mana konsekuensi. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini sebetulnya dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau kita kasih anak-anak penghargaan, sebetulnya kita dihukum. Sebetulnya anak-anak itu kita hukum kalau kasih penghargaan. Dari mulai sekarang tidak usah masih kasih penghargaan anak-anak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut, di mana penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi pada saat kita kasih penghargaan, dia termotivasi. Tetapi pada saat kita berhenti memberikan penghargaan, maka motivasi juga itu berhenti. Bahwa dia barangkali tidak ada di penghargaan lagi, tidak dikasih nanti gula-gula, berhenti berkembang, tidak akan membuat artikel selanjutnya. Tetapi mahasiswa yang membuat artikel tanpa dibayar itu terus menerus mengembangkan dirinya. Itu namanya penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Yang mana penghargaan mematikan kreativitas pada saat ada siswata membuat puisi. Itu mau membuat puisi kalau dikasih penghargaan. Buat puisi, dikasih anu nanti. Nah itu. Jadi pada saat Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan, maka dia tidak akan berkreativitas lagi terhadap dirinya. Terus penghargaan menghukum. Contoh, kan sekarang kita sudah dilarang memberikan ranking kepada anak-anak. Dulu itu selalu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu adalah penghargaan menghukum. Menghukum sebetulnya yang ranking 2. Yang ranking 1 itu kita kasih penghargaan. Ini ranking 1. Dan ranking 2 sebetulnya dihukum. Kenapa? Karena ranking 1 saja yang selalu dikasih penghargaan. Dan ranking 2-nya itu walaupun dikasih penghargaan tapi tidak sama dengan penghargaan yang diberikan oleh ranking 1. Itu penghargaan menghukum. Nah selanjutnya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pertama itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tahun 2004. Menurut Selkom, dosen, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang
mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya kira seperti itu untuk materi restitusi akan disampaikan oleh teman kita nanti. Jadi kesimpulannya di sini penguatan kita hari ini, kita harus mengetahui yang mana itu hukuman, yang mana konsekuensi. Selanjutnya tidak usah makin kasih penghargaan kepada siswa. Terima kasih atas kesempatan ibu-ibu kesini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Mungkin sekali jam tidur, tapi masih bersemangat untuk mengikuti materi yang terakhir ini. Seperti yang dikatakan tadi Pak Tante itu adalah intinya ini adalah yang 5 posisi kontrol dari materi untuk kita hari ini. Baiklah, kita masuk di 5 posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi itu ibu-ibu ada macam-macam posisi kontrol ke orang murid. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Dan yang paling terakhir adalah apakah kita sebagai seorang manajer. Bagaimana penjelasan dari 5 posisi kontrol ini? Sebelum kita masuk di penjelasan Pak Ibu, selama ini Ibu berada di posisi mana? Saya tanya dulu. Sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Coba kita refleksi ke belakang. Bagaimana selama ini posisi kontrol kita sebagai kepada siswa? Sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, iya. Kemudian kita memantau situasi mereka. Iya. Mereka sudah ada perkembangan atau tidak. Oke, bagus sekali ya. Terus, Kemudian kita bisa sebagai manajer dalam memberikan motivasi kepada anak-anak. oh ya, tepuk semangat dulu untuk ibu kita yang masih semangat sampai sekarang. Kita ya, mari kita cari tahu satu persatu. Posisi kontrol yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ibu-ibu kalau misalnya bukan saja dikatakan posisi kontrol penghukum itu kalau memberi hukuman fisik kepada siswa. Misalnya kalau ada yang tidak mengerjakan tugas PR-nya, disuruh biasa berdiri di depan. Bukan saja dikatakan hukuman fisik sebagai penghukum, tapi maupun verbal juga mengatakan mengulangi kata-kata kasar kepada siswa, yang menyakitkan siswa itu juga sebagai penghukum. Bagaimana guru-guru yang mendapatkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi di sini kalimat
ibaratnya itu mengancam siswa. Jadi ini juga termasuk penghukum sebagai pertama. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, ibu-ibu, berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi bukan saja sebagai penghukum secara fisik, tapi dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada siswa, membentang atau apa, itu juga termasuk posisi kontrol kita sebagai penghukum. Bagaimana Bapak Ibu? Biasa melakukan ini? Biasa. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini yang kasar, tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah itu suara kita lembut kepada siswa. Katakan yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau Bapak kamu tahu kamu berbuat begitu? Jadi kita membuat siswa merasa bersalah. Apa yang mereka lakukan kita selalu kata kita menyudutkan mereka. Jadi kalau posisi kita seperti itu Bapak Ibu, kita posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau anak-anak kita lakukan seperti ini, mereka akan tidak melakukan yang positif itu akan dia tidak melakukan. Karena merasa selalu diintimidasi sama kita. Ya, kita lanjut lagi. Itu yang ketiga sebagai teman, seperti tadi yang dikatakan ibu, biasa dilakukan di kelas, itu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ini yang biasa kita lakukan ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi di sini maksudnya adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengajak siswa kita untuk melakukan yang kita inginkan. Mereka akan berkata, ayo bantulah lebih Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi posisi kontrol sebagai teman, guru memposisikan dirinya sejajar dengan siswa. Jadi sebagai siswa dia tidak akan takut. Dia akan merasa, oh saya sebagai teman dengan guru itu, saya akan melakukan, tapi demi guru itu. Misalnya ada guru lain atau bidang studi yang lain masuk di kelas kita, mungkin dia tidak akan melakukan, karena dia hanya menganggap misalnya wali kelasnya itu sebagai temannya. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa, kita lanjut. Posisi kontrol yang keempat ini adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita kembali ke materi tadi yang dibawakan sama saudara Buddha Setia. Inilah kita kembali ke apabila kita posisi kontrol kita sebagai pemantau, kita berdasarkan adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita menanyakan kepada siswa, mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Pertanyaannya dari juga seorang pemantau, peraturannya apa? Maksudnya keyakinan kelas yang kita buat. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi tidak saja adalah keyakinan kelas. Jadi ini selalu berhubungan dengan materi yang tadi. Jadi posisi pemantau di sini adalah kita memantau
siswa untuk sebagai penghukum dengan posisi kita sebagai pemantau. Nah, ini juga biasa kita lakukan yang tadi. Ya, yang paling terakhir ya, sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita sebagai seorang manajer antara 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang manajer ini kita tidak memberikan hukuman, tapi menuntut siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, yang mereka lakukan. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Maksudnya di sini kemarin selalu dikatakan adalah keyakinan kelas yang kita dasari. Jadi untuk sekarang ini yang belum mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing, silakan kalian ibu-ibu guru yang hebat, silakan dibuat di kelas kita. Ada itu yang didasari supaya kita tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Inilah kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh seorang manajer. Inilah yang harus kita terapkan posisi kontrol yang terakhir ini, yang diharapkan untuk diterapkan. Jadi posisi guru sebagai seorang manajer, kita harus terapkan pelan-pelan, tidak secara spontan, secara langsung tidak. Jadi kita harus budayakan pelan-pelan di sekolah kita, khususnya kelas kita, supaya menjadi budaya positif yang harus dilakukan dengan konsistensi, harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Oke, kita lanjut. Satu hari yang mau bertanya tentang posisi seorang manajer. Siapa yang sudah lakukan ini? Tidak, ditekan dari sisi seorang manajer itu tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, cuma menuntut siswa untuk menyelesaikan, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi atau yang dilakukan. Nah, yang terakhir kita supaya kita memahami materinya, kita membagikan mereka. Jadi setiap kelompok ada di situ, silakan diisi, ditempel sesuai dengan kalimat. Kalau pengukur bagaimana kalimatnya, kita silakan tempel sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai seorang manajer. Silakan ditempel itu. Silakan ditempel. Ya, ditempel ya sesuai dengan kalimatnya, apakah dia termasuk posisi kontrol pengukur, membuat merasa bersalah, dan seterusnya. Mantap, sudah selesai. Lincah Lincah. bagai bulu merpati. Oke, bagaimana? Sudah selesai, Bu? Jadi silakan ditempel. Nanti kalau sudah selesai silakan ditempel di kertas pleno. Sudah? Oke, guys. Bisa dikapan dia? Atau dia ke duit? Kasih dong.
Ya, inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya itu misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang biasa kita temukan di sekolah kita. Misalnya ada siswa kita yang tidak memakai atribut, apakah dia tidak memakai topi, memakai dasi. Ya biasanya itu kalau kasusnya seperti ini biasanya posisinya di mana? Berada di mana? Apakah kalau pengukur patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan? Nah, ternyata kita di sekolah kita adalah sebagai pengukur. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi siswanya di sini merasa bersalah, jadi itu namanya pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi posisi sebagai teman, yang saya katakan tadi, guru memposisikan dirinya sejajar dengan siswa. Jadi siswanya itu tidak akan takut. Karena kenapa dia hanya merasa gurunya itu sebagai temannya. Misalnya kalau guru lain yang maaf, beda lagi ceritanya. Begitu. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan posting-postingnya. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi posisi pemantau di sini adalah kita memantau posisi kita sebagai pemantau untuk menghukum siswa. Yang terakhir adalah manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi intinya di sini adalah posisi manajer ini adalah tidak memberikan hukuman, tapi kita menanyakan kepada siswa bagaimana cara memperbaikinya. Oke, bagaimana tugasnya tadi? Ada yang apa benar semua? Dulu untuk masing-masing kelompok. Jadi silakan ditempel di kata sudah itu yang sudah disediakan. Ini lem kan? Dua Silakan ditempel. Kasih masuk juga. Apapun makannya seorang ini. Oke, ditempel Mi. Sudah Diana. Oke, silakan ditempel. Sudah semua. Berarti mulai dari materi pertama sampai terakhir itu sudah dipahami. Oke. Markat Isaura. Oke. Untuk yang terakhir, bagaimana tadi materinya mulai dari pertama sampai terakhir. Jadi mudah-mudahan 5 posisi kontrol yang terakhir ini yang kita harus terapkan di sekolah kita supaya menjadi budaya positif yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Demikian yang sempat materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke kata bendera. Ya, aplaus dulu buat Ibu Santorian. Ya. Itulah materi terakhir kita, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ya, saya kembali ke sini dulu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau, manajer. Saya mau kasih dulu satu permasalahan. Bagaimana Bapak Ibu-ibu mengungkapkan jika ibu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman pemantau, manajer. Jika pada hari itu siswa kita ada yang
tidak mematuhi aturan sekolah. Contohnya tidak memakai dasi pada saat upacara bendera. Sebagai penghukum, ada yang bisa kata-kata apa yang Ibu katakan? Kalau sebagai penghukum, sebagai ibu penghukum, kata-kata apa yang Ibu katakan kepada anak yang tidak menggunakan dasi saat upacara bendera? Ada? Coba ya. Coba Ibu pinteri dulu. Apa ya? Labuni asoe turun. Saya lanjut ke materi inti sesuai dengan judul kesepakatan kelas. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian kesepakatan kelas. Jadi di sini pengertian kesepakatan kelas adalah berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dan guru. Jadi kesepakatan kelas itu adalah aturan kelas yang sudah kita sepakati antara murid dengan guru. Dan murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas, aturan ada aturan. Yang caranya nanti di sini bukan guru yang menentukan aturan tersebut, tetapi siswa yang kita ajak berdiskusi kira-kira aturan-aturan seperti apa yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu sekalian untuk kita terapkan nanti di dalam kelas masing-masing. Otomatis kan kita tahu bahwa ternyata di kelas saya kekurangan seperti ini, atau siswa saya itu biasanya suka ribut seperti ini. Siswa saya itu pada saat di kelas itu kurang memperhatikan, ada karena kita tahu bahwa di dalam kelas itu beberapa karakter murid, karakter siswa yang bisa temukan. Nah, mulai dari situlah kita bisa memetik pembelajarannya bahwa kira-kira aturan yang bisa terapkan di dalam kelas, aturannya adalah seperti ini. Tapi bukan kita selaku guru yang membuat aturan, kita limpahkan ke siswa. Kenapa siswa yang kita limpahkan? Karena ini siswa juga yang akan menjalani. Gampang kita manage pada saat siswa melanggar aturan tersebut, kita bisa kasih tahu bahwa kita kasih kelas menguncikan. Satu kesepakatan kelas. Ada contohnya nih, 15 menit sebelum jam pelajaran. Satu contoh kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu salah satu contoh ya. Datang 15 menit sebelum jam pembelajaran. Ya. Setelah menulis di kertas post-it, Bapak Ibu bisa menempelkan kertas post-itnya pada kertas yang ada di samping Bapak Ibu sekalian. Budayakan budaya positif. Kan pada saat di sini ini datang 15 menit sebelum jam pembelajaran, kan di situ anak bisa mendisiplinkan diri. Nah, budaya positif di sana adalah disiplinkan diri. Pada nasa di kadis
Suka hati kau aja lah. Iya. Jadi begini nanti Bapak Ibu, pada saat kita pelatihan di dalam kelas, kita bisa melakukan seperti ini. Kita bisa lakukan seperti ini di dalam kelas. Yang pertama kita lakukan, kita sepakati dulu sama anak. Berarti begini, ini bukan aturannya guru, bukan guru yang memberikan bahwa kita harus seperti ini, tetapi anak-anak yang kita ajar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita jadi nyaman dengan aturan-aturan kelas seperti itu, dengan tetap melakukan budaya positif di dalamnya. Masih ada? Ya, jadi semua sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita membuat kesepakatan kelas dengan contoh seperti ini, biarkan mereka yang membuat kesepakatan itu atau aturan itu. Dan setelah kita membuat siswa menempelkan, tugas guru adalah membacakan hasilnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kesepakatan yang ditulis oleh teman-teman kalian. Yang pertama, datang lebih awal ke sekolah bagi yang mendapat jadwal piket kelas. Pasti dia tahu bahwa oh ternyata ini piket kelas saya, pasti dia datang lebih cepat. Kemudian yang kedua, ini mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Iya, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, masuk kelas tepat waktu dan tidak telat. Masuk kelas tepat waktu dan tidak telat. Lanjut yang keempat, apa ini? Berdoa sebelum belajar. Dua, memakan perkalian sebelum pelajaran dimulai. Jadi kayak persepsi. Pembiasaan di kelas. Kemudian yang kelima, tidak bertengkar antar siswa. Lanjut, tidak boleh bertengkar antar siswa. Siswa kelas. Hal ini dilakukan untuk mengganggu ketentraman kelas. Artinya tidak boleh bertengkar antara siswa supaya tidak mengganggu ketentraman kelas. Lanjut, tidak ribut saat proses pembelajaran. Iya. Siswa melakukan sarapan pagi, pembiasaan. Iya. Kalau keluar kelas minta izin pada guru. Iya, betul. Kemudian kesepakatan membagi tugas, membutuhkan membersihkan kelas. Kesepakatan membagi tugas, membersihkan kelas, upaya agar murid rela tidak ya. Ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah begini nanti kita lakukan pada saat kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kita lanjut. Nah, sekarang setelah ada kesepakatan kelas, muncullah yang namanya keyakinan
kelas. Jadi setelah membuat seperti ini, kita pilih hasil yang bagus, kemudian muncullah namanya keyakinan kelas. Nah, apa sih nama keyakinan kelas itu? Nah ini, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi bukan ini baru kesepakatan, belum keyakinan. Kita sepakati dulu. Setelah semua kita sepakati, maka muncul namanya keyakinan kelas. Itulah yang akan kita jadikan nanti acuan atau aturan di dalam kelas kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa melihat contoh peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Nah, setelah kita menulis, membuat namanya keyakinan kelas, di situ akan muncul namanya kebajikan yang tertera pada kesepakatan kelas itu. Yang ibu tulis tadi ini adalah cuma contoh kesepakatan, belum muncul kebajikan apa yang timbul nanti di situ. Nah, ini salah satu contoh. Setiap pengendara motor harus menggunakan helm. Nah sekarang kira-kira kebajikan apa? Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat kita mengendara motor? Ini pertanyaannya. Itulah nilai kebajikannya. Setiap pengendara motor harus menggunakan helm. Nilai kebajikan yang dituju di situ kira-kira seperti apa? Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendara? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kita menggunakan helm pada saat supaya tidak tertangkap? Ada nilai kebajikan di situ. Kira-kira ada lagi? Kenapa? Jatuh tidak berdarah. Iya betul itu Ibu. Pasti anak-anak akan menjawab seperti itu. Sinilah kita bisa menuntut, mengarahkan mereka ke nilai kebajikan yang tertera dan yang terkandung di dalam contoh seperti itu. Setiap pengendara motor harus menggunakan helm. Lanjut, ini salah satu contoh yang sekarang membuat keyakinan kelas. Ini baru kesepakatan. Tadi kan ada keyakinan kelas itu, ini tertuang di sini Bu. Ini apa yang kita ambil di sini itu yang kita jadikan keyakinan. Tapi keyakinan yang kita tuangkan nanti dalam kelas ada nilai kebajikannya. Ada nilai hal positifnya yang nanti yang terkandung di situ. Sama yang saya katakan tadi, kenapa kita menggunakan helm? Supaya pada saat terjatuh namanya tidak berdarah kepala. Kan kita menggunakan helm kan aturan, ada aturan di situ. Berarti kita disiplin. Itu nilai kebajikan, penanaman disiplin. Jadi nilai kebajikannya kira-kira apa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Dari keselamatan. Kan ada nilai kebajikan yang tertuju di situ. Yang Ibu tempel di situ cuma kesepakatan dulu, belum menjadi keyakinan. Ya, kita sepakati dulu apa-apa yang dilakukan oleh siswa kita. Setelah kita sepakati baru muncul namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu menuliskan nama kelompok, kemudian menuliskan keyakinan kelas. Jadi seakan-akan nanti ini sudah menjadi keyakinan kelas buat kita. Jadi keyakinan kelas itu lebih simpel. Iya. Kalau peserta artinya pemilihan dari situ. Contoh kita datang lebih awal ke sekolah bagi yang mendapat
tiket ke kelas, berarti keyakinan kelas itu disiplin. Keyakinan kelasnya disiplin. Ya bukan lagi berupa kata-kata terlalu panjang. Kalimat, bukan lagi berupa kalimat. kalimatnya lebih Oke, selesai. Yang sudah selesai silakan. Konten terbiasa untuk tampil budaya positif. Mungkin kalau motivasi ya, pertama kali silakan naik presentasikan. Iya, motivasi. Silakan naik. Bacakan. Perwakilan. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok motivasi keyakinan kelas 1 disiplin, 2 sopan dan sopan santun, 3 saling menghormati, 4 saling menghargai, 5 tolong menolong. Boleh. Ya, nanti ada itu Bu nanti. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok motivasi. Lanjut ke kelompok apa tadi ini? Konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok konsekuensi akan membacakan keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas. 2, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran sedang berlangsung. 4, bersifat sopan santun dan menghormati guru. Yang kelima, hidup rukun dengan teman. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok konsekuensi. Lanjut. suruh tempe dulu supaya Ya. Terima kasih. Ya. Hukuman. Mati pelecehan dari bagus. Boleh. Ya. Sekarang masih ada satu Ibu. Tadi kan ini cuma tidak ada apa istilahnya. Mengikut minat di sini nilai kebajikannya. Coba keyakinan kelas belum ada nilai kebajikannya. Jadi tugas Ibu nanti adalah ada tugas nilai kebajikan peraturan. Sudah ada peraturannya, cuma nilai kebajikannya yang kita mau tentukan. Nilai kebajikan apa yang terkait boleh pasemagi munrori dolai tamula tutona tamu rewatona boleh ni petangi boleh toni baru turun ni bosi si turun mata taruh mukamu